Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dalam menyaksikan channel ini ya, @Kiki Hamka. Kali ini akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Dan ini adalah a learning journal bagian yang kedua. Dan tak lupa saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Amalia Hamka SEMM dengan tutor Ibu Dr. Aspina SPD MPD pada agenda pertama. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman pembelajaran bersama dengan Ibu Dr. Aspina. Beliau alhamdulillah banyak sekali memberikan pengalaman ya. Dan ini adalah agenda belajar. Yang pertama, ketika kami ketemu lagi di bagian tatap muka yang kedua dengan sesi sinkronos, ada beberapa item yang telah dijelaskan oleh tutor. Yang pertama adalah overview agenda 1. Jadi seluruh kegiatan di agenda 1 tetap diingatkan kembali oleh tutor. Kemudian yang kedua ada presentasi tugas. Tugas yang pertama aksi bela negara, kemudian ada analisis isu-isu di instansi masing-masing, dan yang ketiga adalah kewaspadaan dini, dan yang paling terakhir adalah sesi penutup sekaligus ada kembali motivasi dari tutor. Ini adalah momen yang paling ditunggu supaya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan secara garis besar materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Baiklah, setelah saya memperhatikan dari sesi sinkronus dan asinkronus, ada banyak sekali materi yang bisa kita langsung jadikan panutan ya. Di sini ada tentang apa sih kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, ini keren ya, ini menandakan bahwa kita sebagai seorang ASN harus selalu siap siaga untuk memberikan yang terbaik buat bangsa kita, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja. Dan ini tentu saja harus dilandasi dengan ikhlas dan sadar, yang harus berpatokan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita harus selalu siap siaga. Selanjutnya kita lanjut ke nilai-nilai bela negara. Jadi kita diminta untuk memahami apa sih hal-hal yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari supaya kita bisa melaksanakan nilai-nilai bela negara. Baik, yang pertama adalah cinta tanah air, yaitu mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan atau membuat banyak tanaman di depan rumah kita sehingga rumah atau lingkungan kita terlihat indah. Kemudian yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa dan menggunakan produk dalam negeri. Contohnya menggunakan aplikasi Bembau, aplikasi anak bangsa, Gojek misalkan, atau produk dalam negeri, Mustika Ratu, dan sebagainya. Kemudian menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Kita harus paham, oh ini adalah batas daerah kita, ini adalah batas daerah negara lain. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara dengan tidak menyebarkan berita hoaks misalkan. Dan yang terakhir, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Jadi kita nggak boleh mengunggulkan daerah kita aja, tapi juga harus mengunggulkan daerah lain karena kita satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Kita nggak boleh tuh bolos atau melaksanakan kegiatan yang tidak produktif pada saat kita menjadi seorang ASN. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nggak boleh kita beda-bedakan teman, nggak boleh kita beda-bedakan lingkungan, bahwa dia suku ini, dia suku itu, nggak boleh. Sebaiknya kita tetap bersatu. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
apabila ada hal yang tidak disengaja, misalkan ada hal yang terjadi antara kepentingan pribadi kita bertentangan dengan kepentingan umum, kita harus mengutamakan kepentingan umum dong. Dan selanjutnya bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Jadi so proud, kita harus bilang bahwa saya benar-benar cinta dengan negara saya sendiri, nggak boleh membanggakan negara lain. Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, kita harus selalu menjaga ini dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ingat, menggunakan helm juga itu adalah sebuah kewajiban. Jadi sebagai seorang ASN, kita harus paham bahwa saya menggunakan helm ini bukan hanya karena ada polisi gitu ya, tapi karena kita memang percaya bahwa undang-undang telah mengatur bagaimana peraturan yang baik untuk kita sebagai warga negara yang baik. Baik, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu tentang setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini ada banyak juga ya, menjalankan kewajiban agama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk adalah kita sholat tepat waktu, ibadah tepat waktu, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Jadi kalau misalkan ada hal yang harus didiskusikan, upayakan kita tidak terlalu monoton dengan memaksakan kehendak sendiri. Menghormati hak-hak asasi orang lain, dan kita juga harus saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita harus rela menolong sama warga masyarakat tanpa kita lihat tuh latar belakang sosio-kulturnya ya. Kemudian mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan kita. Lalu menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Jadi kita harus produktif dan maksimalkan seluruh kemampuan kita untuk bangsa dan negara. Lalu membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan kita masing-masing. Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan ini adalah poin terakhir, poin yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara kita. Kemudian yang kedua, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Jadi kalau ada sesuatu yang mengancam bangsa dan negara di daerah kita, segera laporkan. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Jadi kata tutor nih, misalkan kita dinyatakan, kenapa sih si A nggak pernah masuk? Oh, karena dia sakit. Beberapa pekan kemudian sakit lagi. Berarti kita tidak siap jadi ASN yang profesional gitu teman-teman. Jadi baiknya kita harus menyiapkan fisik dan mental kita yang baik. Kemudian memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia yang tinggi. Jadi kita harus refresh upgrade ilmu kita setiap hari. Lalu memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dan menyikapi setiap ancaman. Jadi kita harus cinta produk dalam negeri, apalagi cinta produk daerah kita. Selalu mengutamakan bahwa kita harus memberdayakan produk-produk dari daerah kita sehingga kita bangga dengan budaya kita yang beragam di Indonesia. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan dalam memperdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Dengan cara sebisa mungkin kita manfaatkan sumber daya yang kita miliki. Misalkan nih, kita mau mengadakan kegiatan lebaran, manfaatkan daerah sekitar untuk kemudian kita manfaatkan dan olah kembali. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah sesi terakhir dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Tidak lupa subscribe dan sampai jumpa di season selanjutnya.